Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Resa. Kali ini kita akan belajar tentang suhu dan pemuaian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian suhu, kedua mengetahui skala pada termometer, dan ketiga menghitung pemuaian benda. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang suhu. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Artinya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Ya, di era pandemi ini, kita juga bisa melihat contohnya. Biasanya, sewaktu kalian mau pergi ke tempat perbelanjaan atau tempat umum, di pintu masuk akan ada petugas yang meletakkan alat berbentuk seperti pistol di jidat kita. Ya, ini merupakan suatu alat untuk mengukur suhu dari tubuh kita. Nah, anak-anak harus juga bisa membedakan antara suhu dan panas. Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jadi tidak terus-menerus suhu itu dikatakan panas. Ya, untuk mengukur benda itu tidak terus-menerus benda tersebut dikatakan panas. Itu merupakan suhu. Sedangkan kalau panas itu adalah rasa terbakar, suhunya yang tinggi. Jadi bisa paham ya anak-anak? Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda, dan sedangkan panas adalah rasa terbakar atau suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian termometer. Jadi bagian-bagian termometer ini terdiri dari titik tetap atas dan titik tetap bawah. Yang mana titik tetap bawah merupakan titik pada saat air berubah menjadi es. Ini titik tetap bawah. Sedangkan titik tetap atas adalah titik pada saat air berubah menjadi uap. Oke anak-anak, selanjutnya adalah skala pengukuran suhu. Jadi ada 4 skala pengukuran suhu. Yang pertama adalah skala Fahrenheit, yang mana titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya adalah skala Reaumur, yang mana skala Reaumur ini titik tetap atasnya yaitu 80 derajat Reaumur dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur. Skala Celcius. Skala Celcius memiliki titik tetap atas yaitu 100 derajat Celcius dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Yang mana penemu dari skala Celcius ini adalah Anders Celsius. Dan yang paling terakhir yaitu skala Kelvin. Skala Kelvin ditemukan oleh Lord William Kelvin, yang mana titik tetap atasnya yaitu 373 Kelvin dan titik tetap bawahnya yaitu 273 Kelvin. Nah, kesimpulannya, jika anak-anak ingin mengkonversi suhu, bisa menggunakan perbandingan skala seperti berikut. Yang mana Celsius ini adalah skalanya 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Yang mana konversi ini sudah kita pelajari di bab 1. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Yang mana pemuaian ini dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat. Besarnya pemuaian zat padat tergantung dari koefisien muai dari benda padat tersebut. Jadi benda padat memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Pemuaian zat padat dikategorikan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, volume, dan luas. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Alat ukurnya dinamakan Muschenbroek. Jadi selain alat ukur, dapat kita hitung secara manual dengan menggunakan rumus seperti berikut. L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Yang mana L adalah panjang akhir, satuannya meter. L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Delta L pertambahan panjang. Alfa merupakan koefisien muai panjang dalam derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu dalam derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor, yang dapat kita hitung dengan rumus seperti berikut. A sama dengan A0
dalam kurung 1 ditambah beta delta T. Yang mana A adalah luas akhir dalam meter kuadrat, A0 adalah luas mula-mula dalam meter kuadrat, beta koefisien muai luas zat, derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu dalam derajat Celcius. Selanjutnya, pemuaian volume. Pemuaian volume adalah bertambahnya ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Rumusnya seperti ini. V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah juring kali delta T. V adalah volume akhir dalam meter pangkat 3 atau meter kubik. Delta V adalah pertambahan volume dalam meter kubik. Dan V0 adalah volume awal dalam meter kubik. Dan juring adalah koefisien muai volume dalam derajat Celcius. Contoh soal pemuaian panjang. Yang pertama, sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1 meter. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Yang mana koefisien muai panjangnya yaitu 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius min 1. Pertama kita harus buat diketahui terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu diketahuinya. Diketahui adalah ini panjangnya. L0 sama dengan 1 meter. Perubahan suhu. Perubahan suhu itu kita lihat ini delta T 50 derajat Celcius. Ini alfa sama dengan 12 kali 10 min 6 derajat Celcius min 1. Ditanya, berapakah pertambahan panjang? Pertambahan panjang yang ditanya. Jadi pertambahan panjang itu adalah delta L. Ini ya, delta L yang ditanya. Gimana caranya kita jawab? Ya, rumusnya adalah L sama dengan L0 1 plus alfa kali delta T. Kita buat terlebih dahulu. L sama dengan L0 kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T ya, maaf. Delta T. Nah, ini kita bisa buat biar kita dapat delta L. Itu L0 kali 1 yaitu L0. L0 ditambah dikali alfa kali delta T. Jadinya alfa ditambah L0 kali alfa kali delta T. Nah, ini bisa kita bawa ke sini. Kita pindahkan ruas. L sama kurang L0 sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L kurang L0 ini merupakan delta L. Jadi rumusnya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi ini rumusnya. Kita udah ketahui rumusnya ya. Nyari delta L. Sekarang kita tambahkan sini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya tadi adalah 1 meter. Dikali alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Delta T-nya adalah 50. Tinggal kita kalikan saja. 12 kali 5 sama dengan 60. Ya, 60 ya. Tambah 0 jadinya 600. 1 kali 12 kali 50 adalah 600. Dikalikan 10 pangkat min 6 meter. Dapat
tambahan panjang baja itu adalah 600 kali 10 pangkat min 6 meter. Sampai di sini saja sudah benar ya anak-anak ya. Kalau misalnya mau dihilangkan 10 pangkat min 6-nya juga boleh. Nah anak-anak, untuk soal pemuaian luas dan volume juga sama caranya seperti ini. Jadi nanti mungkin perbedaannya di koefisien muainya, tergantung dari koefisien muai panjang, volume atau luasnya. Jadi tetap sama seperti ini ya. Di sini alfa bisa dipakai atau beta atau juga bisa juring. Contoh pemuaian zat padat. Yang pertama dapat kita lihat rel kereta api yang bengkok karena panas. Jadi karena panas, jadi ada pemuaian pada rel kereta api sehingga membuat menjadi bengkok. Selanjutnya ini ada pemuaian pada kaca rumah. Dan yang terakhir, kabel listrik atau telepon yang lebih kendur ketika siang hari. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pemuaian zat padat lainnya yang dapat anak-anak lihat di buku IPA terpadu. Jadi coba dilihat ya. Pemuaian zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair hanya pemuaian volume atau pemuaian ruang. Jadi semakin tinggi suhu yang ditambahkan, maka semakin besar pula muai volumenya. Contoh, yaitu yang terjadi air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan. Selain itu juga ada pemuaian zat cair yang terjadi pada termometer, yang mana termometer memanfaatkan pemuaian zat cair bisa raksa atau alkohol pada tabung termometer ini. Nah, yang paling terakhir yaitu pemuaian zat gas. Pada pemuaian gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Koefisien muai volume gas lebih besar daripada zat cair dan proses pemuaian juga lebih rumit. Contohnya yaitu balon. Jadi balon ketika terkena panas maka akan meledak. Itu merupakan contoh dari pemuaian zat gas. Contoh lainnya yaitu pada ban. Ban juga akan meledak ketika kena panas. Oke anak-anak, jadi sampai di sini dulu materi yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan bertemu di Google